Oke, kita lanjutkan dulu ya, teman-teman ya. Ada 5 tahapan. Nah, nanti masing-masing ada ilmunya. Masing-masing ada toolsnya. Dan inilah tools yang saya pelajari sepanjang hidup saya, dari mulai level karyawan, supervisor, asmen, manager, VP, sampai sekarang punya perusahaan sendiri. Ini selalu saya pakai. Karena inilah kunci dari semua masalah yang saya hadapi, baik dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Gitu ya. Yang pertama, yaitu mengidentifikasikan masalah. Kenapa ini penting? Ya, karena bagi saya, gitu ya, ada yang menarik nih ya, kalau kita bicara masalah ya, apa yang kita harapkan dan kenyataan itu berbeda. Ya kan? Misalnya contoh, Mas Akbar pengen apa nih? Apa, mau beli apa nih ceritanya? Motor. Ya kan? Beli motor, nggak ada duit. Nah, ini harapannya tinggi, kenyataannya nggak ada duit. Nah, ini masalah nih, betul nggak? Harapan dengan kenyataan. Nah, yang luar biasa apa? Dalam setiap kita bekerja, kan kita ada SOP ya. Ada SOP, ada target, ada apa lagi? Ada aturan dan sebagainya. Itu teorinya. Tapi dalam kenyataan, tidak semua yang kita harapkan atau kita lakukan itu sesuai. Gitu ya. Loh, contoh gini ya. Misalnya, kan kalau dalam konteks SOP, coba bagian sales koordinasi dengan bagian warehouse. Minta barangnya pakai form seperti ini. Nanti sales mengeluarkan form, lalu minta ke bagian tracking untuk antar barang. SOP-nya begitu. Tapi itu kan teorinya. Betul nggak? Teorinya. Sekarang sales mau minta ke bagian warehouse. Gue mengirim barang ya. Ternyata, wah barangnya nggak ada nih. Aduh gimana dong? Saya udah janji nih ke toko, besok harus dikirim. Lah gimana barangnya nggak ada? Nah ini mulai jadi masalah nih ya. Karena harapan dengan kenyataan nggak nyambung nih. Kalau barangnya ada, no problem, lancar. Nah, tapi banyak hal begitu nggak? Banyak. Oke, barangnya ada, aman. Trackingnya gimana? Wah Pak, mohon maaf, truknya besok arahnya beda ke sebelah kiri dulu. Jadi nggak bisa kirim besok, 2 hari lagi. Waduh gimana dong? Masalah lagi. Ya, jadi semua proses dalam kita bekerja itu tidak ada yang 100% sesuai SOP. Makanya banyak masalah. Belum lagi nanti, kamu minta apa kemarin? Lu dikirim belum? Aduh lupa. Loh, masalah lupa juga masalah. Gara-gara orang lupa, saya kena masalah. Betul nggak? Gara-gara lupa, saya kena masalah, tokonya marah, ngadat. Udah, pokoknya baru kita nggak usah kirim ke gue lagi. Pusing saya lama, masalah lagi, ya kan? Udah ngurusin ribut sama bagian gudang, ribut sama toko. Harus ketemu toko. Bu, Pak, mohon maaf Bu, kemarin kita pokoknya akan support. Nah, mulai lagi. Itulah yang terjadi, hambatan dan kenyataan sering nggak nyambung. Karena kita bekerja dengan banyak orang, banyak kepala, banyak pemikiran, attitude-nya berbeda-beda. Ada yang rajin, ada yang males, ada yang pikun, ada yang cepet, ada yang lambat. Betul nggak? Jadi masalah nggak itu semua? Itu problem kita. Sehingga analytical thinking itu penting. Karena setiap hari berhadapan dengan semua situasi yang saya sebutkan tadi. Itu kira-kira ya. Makanya kalau kita lihat tadi ya, masalahnya harus clear dulu. Apa sih masalahnya? Yang tahap pertama ya, ada 3 alat yang kita belajar nanti. Pertama, why. Nah, jadi ya, 5 why ini satu teknik yang menarik. Karena apa? Dengan kita bertanya 5 kali secara berurutan, ketemulah akar masalah. Karena gini, nanti saya jelaskan ya. Ini menarik nih. Ini teman-teman pasti ketawa-ketawa nanti. Iya banget Pak ya. Bener juga ya. Saya kalau ketemu teman saya, jawabannya persis begini. Iya pasti begitu. Karena psikologi sekali itu. Lalu yang kedua, yaitu adalah root cause analysis. Masalah ini penyebabnya apa? Karena kalau penyebabnya salah, contoh ya. Misalnya contoh paling gampang, ini kan lagi sibuk sekarang ini banjir ya. Di Bekasi banjir, di Jawa Tengah banjir, di mana-mana banjir. Banyak orang nyalain siapa? Gara-gara sampah. Benar gara-gara sampah?
Nggak ada sampah pun tetap banjir. Karena apa? Problemnya curah hujan yang tinggi. Kalau curah hujan yang tinggi, ada sampah, nggak ada sampah juga pasti banjir. Kita sibuk dengan sampah misalnya, gitu kan ya. Jadi salah strategi, gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, lalu nanti juga kita belajar tentang SWOT analysis, ya, itu membedah masalah, ya. Dan uniknya kita harus banyak menganalisa masalah dibanding menyelesaikan solusinya. Kenapa coba? Prosesnya maksudnya bukan solusinya nggak diselesaikan, tapi waktu yang dibutuhkan. Karena masalahnya harus clear dulu, baru kita bisa solusi. Karena solusi lebih mudah. Cari masalah yang susah, gitu kan ya. Itu tahap pertama ya. Lalu tahapan kedua, mengumpulan dan analisa data. Dikumpulin datanya. Pakai apa? Survei, dihitung statistiknya, berapa. Misalnya contoh, kalau teman-teman juga sama. Teman-teman ini orang yang harus menguasai statistik. Karena bicara volume, bicara jumlah. Satu region aja, bicara berapa toko tuh. 1000 toko misalnya. Kalau kita nggak pakai analisis yang bagus, bingung kita. Ya, makanya kalau sekarang kita itu di Google ya, itu ada satu halaman yang menjadi acuan content creator, online shop, apa coba? Algoritma itu adalah kemampuan kita untuk menganalisa data secara statistik. Teman-teman harus punya. Kalau nggak punya, kita bingung. Hari ini toko yang mana ya? Udahlah, karena lagi malas, udah ke arah timur aja deh. Nggak bisa gitu, Pak. Harus ada namanya Pareto. Mana yang penting ya? Mana toko-toko yang high quality? Mana toko-toko yang kalau beli gede-gedean? Paretonya dipakai. Nah, gitu loh ya. Jadi data analitik itu penting. Kenapa? Kita harus ngerti statistik. Bayangin, teknologi medsos aja udah pakai algoritma. Itu statistik. Menganalisa data. Ya. Lalu nanti ada interview dan lain sebagainya. Ya. Itu kedua ya. Lalu yang ketiga, baru kita bicara tentang solusinya apa ya. Disinilah kemampuan kreativitas kita itu penting. Harus kreatif, Pak. Jangan cupek. Pikiran cuma satu aja taunya. Punya ilmu cuma satu. Bukan ya? Ya, saya kalau mau pinter, ya udah belajar aja. Nggak jelas, Pak. Banyak yang kita bisa lakukan, gitu ya. Itu di pengembangan solusi dan alternatif. Lalu yang keempat, baru kita nanti memilih dari sekian banyak solusi, ya. Ada solusi ini, macam-macam solusinya. Lalu yang kelima, barulah implementasi. Ya, ini nanti ada namanya PicChat. PicChat itu adalah satu alat untuk kita memilih mana ya yang hasilnya bisa bernilai besar. Ya, dari sisi kualitas, dari sisi cost-nya rendah, tapi dampak jangka panjangnya bisa optimal. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi ini prosesnya dulu nih. Teman-teman jangan stres dulu. Wah, Pak, kok panjang banget ya? Aduh, otak saya kayaknya udah nggak cukup nih mikirin begini. Sales dikejar target, admin dikejar target. Enggak, Pak. Kalau ini sudah menjadi pola berpikir kita, setiap ada masalah, cek. Ya, saya sendiri sekarang ya, kalau punya masalah even berat sekalipun juga, dengan klien, dengan apa, mungkin saya begitu punya pola seperti yang terlatih bertahun-tahun seperti ini, nggak sampai 2-3 jam selesai. Oh, oh, datanya mana? Ini mana? Oke. Langsung ketemu. Teman-teman di kantor sering bingung, Pak, Bapak kok cepat sekali sih memikirkan solusi buat masalah? Karena saya melatih bertahun-tahun. Bertahun-tahun loh bisa begini cepat. Mungkin awalnya ketika teman coba kita coba dulu satu-satu deh. Mungkin lama bisa berhari-hari. Nanti semakin lama semakin dicoba bisa cuman beberapa jam. Semakin lama bisa lebih cepat lagi. Berproses. Ini ilmu. Ilmu itu tidak ada yang tiba-tiba belajar lalu bisa jago di situ. Enggak. Butuh proses. Ya kan? Nah, itu kira-kira ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita ada juga ya, dalam proses ini kita belajar pakai alat yang namanya Six Thinking Hat. Nah, ini menarik nih teman-teman ya. Supaya kita nanti kalau
Ada masalah, kumpulkan tim, lalu kita mulai bagi tugas, bagi pemikiran, masalah selesai ya. Ada bagusnya kalau punya masalah juga jangan dipendam sendiri. Karena apa? Dengan banyak orang berpikir, ikut ngasih masukan, itu kita memperlengkapi kita dengan berbagai macam informasi.